Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rahayu. Saya mahasiswa dari kampus UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Nomor NIM saya 2281130 173. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran akidah akhlak kelas 3, yaitu pengertian bersyukur, macam-macam nikmat dan cara mensyukurinya, macam-macam syukur dan manfaat bersyukur. Sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran kali ini. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar apa arti bersyukur itu? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Kata syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakaro yashkuru, yang artinya berterima kasih. Bersyukur adalah sikap hati yang tulus dan ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Syukur merupakan bagian penting dari akidah Islam dan merupakan bentuk pengakuan terhadap Allah sebagai pemberi nikmat. Pengertian di atas memberikan kejelasan bahwa bersyukur tidak sekedar ucapan, melainkan harus dibuktikan juga dengan sikap dan perbuatan. Nikmat yang telah kita terima itu tentunya tidak dapat menghitungnya, maka harus diyakini bahwa hal itu merupakan bukti kemurahan dan kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Allah telah menjelaskan hal ini dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 18, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidaklah dapat menghitungnya, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa lawan dari syukur adalah kufur. Apa artinya kufur itu?
Kufur artinya mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib kita yakini bahwa nikmat yang kita terima itu merupakan anugerah dari Allah. Setelah kita meyakini, kita wajib menyatakan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi anak-anak, pandai bersyukur itu merupakan salah satu akhlak terpuji yang harus senantiasa kita jaga dalam perilaku sehari-hari, sehingga kita akan mendapatkan tambahan kenikmatan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengingkari atau kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menurunkan azab atau siksaan yang pedih. Allah membenci terhadap orang yang tidak mau mensyukuri nikmatnya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, jika kamu bersyukur, pasti bertambahlah nikmatku untukmu. Dan bila kamu kufur, maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Anak-anak, apabila kita segera menyadari bahwa kita baru saja mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ucapan terima kasih kepada Allah akan segera terucap pula. Hal itu memberikan pemahaman bahwa syukur dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun juga. Untuk mempermudah lisan dan hati kita mengucapkan syukur, maka setiap hari kita harus merenungkan betapa banyaknya anugerah yang telah kita terima, sehingga mudah bagi kita untuk selalu bersyukur. Dengan demikian, Allah memenuhi janji-janjinya untuk menambah nikmat kepada kita. Nah, anak-anak, kalau di atas tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian bersyukur, berikut ini adalah macam-macam nikmat Allah dan cara mensyukurinya.
Macam-macam nikmat Allah dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama nikmat jasmani, yang kedua nikmat rohani, dan yang ketiga nikmat rezeki. Marilah anak-anakku, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, nikmat jasmani. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu nikmat jasmani? Nikmat jasmani adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tubuh atau badan kita. Apa contohnya anak-anak? Contohnya yaitu diberikan mata untuk melihat, diberikan telinga untuk mendengarkan, diberikan mulut untuk berbicara, diberikan tangan untuk memegang, diberikan kaki untuk berjalan, dan masih banyak lagi bagian-bagian tubuh yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Baiklah anak-anak, sekarang bagaimana caranya mensyukuri nikmat jasmani tersebut? Cara mensyukuri nikmat jasmani yaitu yang pertama, dengan memanfaatkan dan menggunakan anggota tubuh tersebut untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Misalnya saja, diberikan mata untuk melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan mulut untuk berkata yang baik-baik dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kaki untuk berjalan ke tempat yang baik, misalnya berjalan ke masjid, ke sekolah, dan sebagainya. Cara mensyukuri nikmat jasmani yang kedua yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh kita agar tidak terkena penyakit. Yang ketiga, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat beribadah. Kemudian cara mensyukuri nikmat jasmani yang terakhir adalah selalu bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah. Anak-anakku, nikmat berikutnya adalah nikmat yang kedua, yaitu nikmat rohani. Yang disebut nikmat rohani adalah nikmat yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Apa saja contohnya nikmat rohani itu anak-anak? Nikmat rohani itu contohnya antara lain mendapatkan kebahagiaan, rasa bahagia saat berkumpul bersama keluarga, bersama teman, mendapatkan hadiah, dan sebagainya. Kemudian mempunyai ilmu pengetahuan.
Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat rohani tersebut? Ayo, apakah anak-anak ada yang tahu? Caranya yaitu dengan rajin beribadah, semangat bekerja, berbicara dengan sopan santun, mematuhi aturan yang ada di sekolah maupun di rumah, berbakti kepada kedua orang tua yang telah membesarkan kita, dan senantiasa mengucapkan kata Alhamdulillah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Berikutnya, nikmat yang ketiga adalah nikmat rezeki. Kalau di atas tadi sudah dijelaskan tentang nikmat jasmani, yaitu nikmat yang berupa tubuh kita. Kemudian nikmat yang kedua berupa nikmat rohani, yaitu nikmat yang tidak dapat dilihat oleh mata. Sekarang nikmat yang ketiga yaitu nikmat rezeki. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu nikmat rezeki? Nikmat rezeki itu adalah segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, baik itu berupa materi, kesehatan, kebahagiaan, maupun yang diperlukan untuk kehidupan. Apa saja yang termasuk nikmat rezeki itu? Yaitu bisa berupa harta benda yang kita miliki. Contohnya televisi, mobil, motor, makanan, kesehatan, keluarga, uang, pekerjaan, ketenangan, umur, ilmu, dan sebagainya. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat rezeki tersebut? Yaitu yang pertama, menggunakan rezeki kita untuk hal-hal yang baik. Yang kedua, merawat harta benda yang kita miliki. Yang ketiga, mengeluarkan zakat untuk harta benda kita. Yang keempat, membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan kita. Dan yang terakhir, selalu bersedekah dalam setiap waktu. Selanjutnya adalah macam-macam bersyukur atau macam-macam syukur. Bersyukur dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Apa anak-anak ada yang tahu apa yang disebut dengan syukur dengan hati? Adalah
kepuasan batin atas anugerah. Artinya, hati kita terdorong untuk menyadari bahwa segala kenikmatan yang kita terima itu datangnya dari Allah semata. Berikutnya adalah syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan ini yaitu dengan mengakui bahwa segala kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya, macam syukur yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan artinya syukur yang diwujudkan dengan mempergunakan atau memanfaatkan kenikmatan atau anugerah dari Allah dalam bentuk amal kebaikan. Misalnya, beribadah kepada Allah seperti menjalankan sholat 5 waktu, bersedekah, dan menolong orang lain yang membutuhkan, serta banyak lagi contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir adalah manfaat bersyukur. Jadi bersyukur itu ada manfaatnya ya anak-anak. Mengapa bersyukur itu begitu penting? Karena bersyukur itu memiliki banyak manfaat. Apa manfaat bersyukur bagi kita anak-anak? Manfaat bersyukur bagi kita yang pertama adalah apabila kita pandai bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kedua, terhindar dari sifat kufur nikmat. Karena dengan bersyukur berarti kita telah merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sombong. Manfaat yang ketiga, dapat terjauhkan dari sifat rakus dan tamak. Yang keempat, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena telah melakukan sebagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, bersyukur setelah panen dengan mengeluarkan zakatnya. Manfaat yang kelima, hati kita menjadi lebih tenang karena selalu menerima dengan ikhlas apa yang telah Allah berikan kepada kita dan kita selalu mensyukurinya.
Dari materi-materi yang sudah saya sampaikan, dapatlah diambil kesimpulan bahwa pengertian bersyukur di sini adalah pernyataan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Macam-macam nikmat ada 3, yaitu nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Berikut macam-macam bersyukur juga ada 3, yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Begitu juga manfaat bersyukur, yaitu akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mau bersyukur. Dapat terhindar dari sifat kufur nikmat, terjauhkan dari sifat rakus dan tamak, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan hati kita menjadi lebih tenang. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami apa yang telah saya sampaikan. Dan jangan lupa, ketika kalian sudah memahami dan mengerti, saya mengharapkan kalian dapat mempraktekannya. Jadilah orang yang selalu bersyukur, selalu bisa mengingat akan nikmat-nikmat Allah, dan jangan menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Anak-anak, saya cukupi sekian. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dan selalu sehat ya. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.